Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Balik lagi dengan saya, Pendeta Batu Otniel Hinadi Projo. Hari ini saya memberitakan firman Tuhan yang mengenai tentang mengetahui kehendak Allah. Dalam Efesus 5 ayat 15-17 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Penting melibatkan Allah dalam mengambil sebuah keputusan, Bapak Ibu semua. Penting, kita harus libatkan Tuhan untuk mengambil keputusan. Entah itu keputusan tentang jodoh, tentang karir, tentang usahamu, tentang apapun, tentang sekolahmu. Itu harus melibatkan Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 6 mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita libatkan Tuhan dalam keputusan kita, apapun yang kita hadapi, Tuhan akan membuat itu sebuah jalan seperti jalan lurus. Ketika kita nggak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, itu jalan itu bakal berbengkok-bengkok, Bapak Ibu Saudara. Jangan lari dari kehendak Allah. Jangan lari dari kehendak Allah. Ada contoh Yunus, dia disuruh Tuhan untuk ke sebuah negara, sebuah itu, tetapi dia tidak yakin untuk disuruh untuk ke negara itu gitu. Tetapi dia malah belok. Apa yang terjadi, Bapak Ibu semua? Dia dimakan ikan besar dan dia akhirnya menyesal gitu loh. Ketika kita melibatkan Tuhan, mau ikuti kehendak Tuhan, hidup kita bakal lurus sama seperti Amsal 3 ayat 6 mengatakan tadi tersebut. Good is not always God's will, but God's will is always God. Artinya Bapak Ibu semua katakan, baik tidak selalu merupakan kehendak Tuhan, tetapi kehendak Tuhan selalu baik. Amin. Baik tidak tentu itu dari kehendak Tuhan, tetapi kehendak Tuhan itu selalu baik. Sama seperti sulit, seperti teka-teki, Bapak Ibu semua. Seperti kita melewati labirin. Jalan itu berbengkok-bengkok, berbelok-belok. Tetapi ketika kita tahu itu dari kehendak Tuhan, kita bakal tahu mana pintu akhirnya. Tapi ketika kita mengikuti ego kita gak bakal temui jalan keluarnya. Tapi ketika kita mau libatkan Tuhan dalam hidup kita bakal menuju garisnya, Bapak Ibu semua. Sama seperti obey. Obey itu adalah taat, Bapak Ibu semua. Dalam Keluaran 19 ayat 4-6 mengatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang-orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat 5 mengatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada janjiku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat 6, kamu akan menjadi bagianku, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Ketika kita mulai taat, orang yang mau melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan, akan mengetahui kehendaknya sendiri. Tapi ketika kita tidak mau taat sama kehendak Tuhan, itu jalan kita akan buntu. Begitu aja, Bapak Ibu semua. Ada dua macam ketetapan Allah. Yang pertama, ketetapan Allah secara mutlak. Secara mutlak, Bapak Ibu, itu terjadi, pasti akan terjadi. Dalam Daniel 4 ayat 3-5 mengatakan, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia membuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang aku perbuat. Poin yang pertama adalah itu secara mutlak, Bapak Ibu semuanya. Contoh, kita dilahirkan di dunia ini itu berbeda-beda, dengan orang tua yang berbeda-beda. Itu Tuhan sudah mengirimkan orang tua yang kita tanpa kita ketahui, itu mutlak.
Kita dilahirkan sebagai anak pendeta, sebagai anak petani, sebagai anak tukang sayur, anak tukang kameramen. Kita nggak tahu Bapak Ibu, itu secara mutlak. Ketika kita mulai mengetahui kehendak Tuhan, kita harus tahu gitu loh. Kita harus tahu dan memahami kondisinya tersebut, Bapak Ibu semua. Contoh lagi, kita dilahirkan seperti laki-laki. Laki-laki itu secara mutlak nggak bisa kita bilang, aku pengen jadi perempuan, nggak bisa nih, gue nggak mau jadi laki-laki. Nggak bisa, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Karena Tuhan sudah menetapkan itu secara mutlak. Kita dilahirkan seperti laki-laki. Contoh yang kedua adalah tentang relatif. Contohnya adalah kita bercita-cita menjadi apa gitu. Tuhan mengasihi kita free will. Free will berbeda-beda. Cita-cita kita berbeda-beda. Entah itu kita menjadi pilot, entah itu kita menjadi pekerja manajer di sebuah kantor. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Tetapi bagaimana respon kita terhadap Tuhan gitu loh. Respon kita terhadap Tuhan harus kita tahu gitu loh. Harus kita lihat, harus kita cermati gitu Bapak Ibu semua. Apa yang Tuhan katakan mengenai kehendak Allah. Apa yang Tuhan katakan gitu loh. Kita harus dengar suara Tuhan, harus dengar baca firman Tuhan, supaya kita tahu mana kehendak Allah dan mana kehendak kita sendiri, Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah tentang selamat. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. Poin yang pertama tentang selamat. Ketika kita mau selamat, kita harus bertobat, Bapak Ibu semua. Kita harus bertobat. Kita jangan egois sama kehidupan kita sendiri. Kita harus ikuti mau kehendak Allah, Bapak Ibu. Kita harus bertobat. Dosa-dosa yang lama yang udah kita lakuin, kita tinggalin semua, supaya kita tahu mana kehendak Allah dan mana kehendak kita sendiri. Yang kedua adalah tentang kudus. Dalam Tesalonika 4 ayat 3 mengatakan, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan adalah tentang kudus. Tinggalkanlah dosa-dosa kita. Tinggalkanlah dosa-dosa kita. Hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Biar kita tahu mana kehendak Allah gitu loh. Biar kita tetap peka dengan panggilan Allah. Yang kedua adalah tentang kudus. Ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan, jalan yang apapun yang kita hadapi itu bakal indah, Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga adalah tentang karakter. Karakter kita harus seperti Kristus, supaya hidup kita berkarakter sama seperti Kristus yang apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita gitu. Yaitu baik, sukacita, tetap bersyukur, dan tetap berdoa, Bapak Ibu semua. Ketika kita mau bersyukur, apapun yang kita hadapi itu bakal indah, Bapak Ibu, karena kita mempunyai karakter sama seperti Kristus. Baik itu sukacita, baik itu dalam doa, apapun itu kita akan mendapatkan sukacita. Yang keempat adalah tentang menangkan jiwa gitu loh. Dimanapun kita berada, kita harus menangkan jiwa. Jangan sampai kita malu, Bapak Ibu semua. Kita harus melayani untuk semua orang. Jangan sampai kita ketinggalan orang seberang gitu loh. Kita harus melayani jiwa-jiwa. Dalam Matius 28 ayat 19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menangkanlah jiwa, Bapak Ibu semuanya. Layani. Jangan takut, Bapak Ibu semuanya. Ketika kita bersama Tuhan, apapun yang kita melayani, Tuhan bakal lindungi, Bapak Ibu semuanya. Cara Allah menyatakan kehendaknya melalui tentang Alkitab, wisdom. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama tentang Alkitab. Cara Allah menyatakan kehendaknya melalui Alkitab, hikmat. Karena di dalam Alkitab banyak hikmat-hikmat Allah yang tertulis dalam itu, Bapak Ibu semua. Ketika kita membaca Alkitab, pasti kita mendapatkan hikmat-hikmat yang baru, pembaharuan yang baru. Tapi ketika kita nggak mulai membaca firman Tuhan, kita bakal seperti tong kosong menyaring bunyinya. Nggak ada apapun yang kita dapat dari hikmat dari Alkitab tersebut.
Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, keadaan atau kesempatan yang terbuka. Ketika kita udah mulai punya ada keadaan yang terbuka, ayo kita lakukan Bapak Ibu semuanya. Come on. Kita harus menangkan banyak-banyak jiwa. Harus layani kehendak Tuhan. Harus tahu kehendak Tuhan gitu loh, Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga adalah nasihat orang lain. Sama seperti Musa dan Yitro. Musa dinasihati oleh Yitro sebagai mertuanya. Dia dinasihati. Sama seperti kita. Kita harus mendengar nasihat-nasihat dari orang lain, dari orang-orang tua kita. Dalam Roma 15 ayat 14 mengatakan, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Kita harus belajar, harus menerima nasihat-nasihat dari orang tua kita, dari teman-teman kita yang baik gitu loh. Supaya kita dapat pembaharuan yang baru Bapak Ibu semuanya. Ketika kita mendapat nasihat-nasihat orang lain, dan itu bakal kita rema, bakal kita jaga Bapak Ibu semuanya. Yang keempat, yang terakhir adalah tentang damai di hati. Dalam Kolose 3 ayat 15 mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memelihara dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Ketika kita punya damai di hati, hati tidak gelisah Bapak Ibu semuanya. Hati kita tidak gelisah karena hati kita sudah Tuhan lindungi Bapak Ibu semuanya. Karena di dalam hati kita karena punya Yesus gitu. Karena hati kita sudah damai sama Kristus. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, masih bingung mengenai kehendak Tuhan? Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung. Yang pertama yang tadi mau saya sampaikan, jika itu tidak dilarang Alkitab, lakukanlah. Jika itu tidak dilarang Alkitab, lakukanlah. Yang kedua adalah tentang muliakanlah Tuhan. Dan bisa buat kita tumbuh rohani Bapak Ibu semua. Kita harus memuliakan Tuhan supaya kita tumbuh rohani kita. Melangkah dengan iman Bapak Ibu semuanya. Kita harus melangkah dengan iman. Karena kalau kita melangkah dengan iman, kita harus bertindak Bapak Ibu semuanya. Kita harus bertindak. Tuhan izinkan hargai pilihan dan keputusan kita. Mulai hari ini kita harus tahu kehendak Tuhan. Amin. Biarlah renungan ini menjadi rema buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.